Semoga kalian baik-baik saja ya. Bersama Pak Herman kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada generatif dan vegetatif. Coba lihat peta konsepnya ya. Nah, generatif itu ada penyerbukan, vegetatif ada alami dan buatan. Lebih lengkapnya kita lihat yang berikut ini. Nah, ini pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan. Merupakan sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan ini adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Ya, anak-anak. Pengertian dari perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga dan dilakukan secara kawin. Prosesnya ada dua. Yang pertama, penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Jatuhnya benang sari ke kepala putik. Yang kedua, yaitu prosesnya pembuahan. Perkembangan bakal buah menjadi buah dan biji. Nah, ini gambar dari penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri. Yang kedua, ada penyerbukan tetangga. Ada yang penyerbukan silang dan penyerbukan bastar. Penyerbukan dapat dibantu oleh serangga, kupu-kupu ya. Nah, bisa juga lalat dan juga ada angin. Nah, ingat tadi penyerbukan, jatuhnya benang sari ke kepala putik. Benang sari itu alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Oke? Pengertian dari perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin, anak-anak. Ya. Jenisnya ada alami. Contohnya yang alami: tunas batang, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan rizoma. Nanti di bawah Bapak kasih gambar deh biar kalian tahu. Dan yang kedua jenisnya yaitu buatan. Kayak gimana tuh? Yang buatan: okulasi, pengenpen, stek, cangkok, dan merunduk. Bapak kasih gambar nanti di bawah ya. Lihat. Nah, ini dia gambar dari perkembangbiakan vegetatif alami. Ingat, vegetatif, tidak kawin ya anak-anak. Nah, contohnya ini tunas batang. Nah, lihat gambarnya. Tunas batang itu terjadi pada pohon pisang ya. Tuh, ada tunas, ada batang nanti ya. Tumbuh, atau dari pohon bambu juga bisa tumbuh tunas. Yang kedua, tunas daun. Ini cocor bebek ya. Ada daun tumbuh. Yang ketiga, ada umbi lapis. Umbi lapis itu contohnya bawang merah, bawang bombay ya. Dia berlapis-lapis. Terus ada umbi batang. Contohnya apa? Contohnya yaitu kentang. Ya, tuh lihat kentang. Dan yang terakhir umbi akar. Umbi akar itu contohnya wortel. Ya, ada singkong. Nah, itu contohnya. Udah puas kan? Ini perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada dua contoh Bapak kasih. Yang pertama, okulasi atau menempel. Jadi, kalau kita punya pohon mangga, aduh asem. Terus tetangga punya,
pohon mangga manis. Nah, kita tempel tuh tunasnya ya di batang. Lihat gambarnya tuh ya, yang nomor A, B, C kita tempel, kita ikat, kita sobek dulu tuh ya bagian batangnya. Nanti tumbuh tuh yang D, gambar yang D ya, okulasinya tuh tumbuh. Nanti mangga yang tadinya asam pohonnya pas tumbuh batang yang baru, maka mangganya yang batang baru itu manis ya, tidak perlu menunggu lama, harus tinggi. Itu dia tujuannya okulasi. Yang kedua yaitu mencangkok. Nah, ini mencangkok, jadi batangnya dikupas, lalu kambiumnya dibersihin. Pak Herman udah pernah nih melakukan mencangkok dan berhasil loh, anak-anak ya. Terus kita kasih tanah sampai nanti batang yang udah kita kasih tanah tumbuh akar. Kalau sudah banyak akarnya kita potong, terus kita pindahin ke tanah. Nah, ini juga tujuannya supaya pohon yang kita tanam tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berbuah, dan pasti hasilnya sama dengan induknya, yaitu manis. Jadi kalau kita mau mencangkok harus lihat dulu mangganya ya, buahnya manis atau asam. Jangan kita mencangkok mangganya asam, maka hasilnya asam juga ya. Tapi kalau buahnya udah tahu manis, kita cangkok, pasti buahnya manis. Oke? Nah, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.